Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami kembali boleh berkumpul di rumah-Mu untuk melakukan satu ibadah di minggu Advent yang kedua ini. Mempersiapkan hati kami untuk sekali lagi di akhir tahun 2024 ini kami boleh memperingati merayakan kelahiran Tuhan. Kami akan membaca dan belajar sebagian firman-Mu, biarlah lewat perenungan pagi hari ini, hati kami kembali dipautkan kepadamu, kami kembali boleh memahami karya besar-Mu di dalam sejarah bagi dunia dan juga khususnya bagi gereja, dan terlebih lagi bagi kami sebagai individu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu, kami mengundang Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang menerjemahkan bahasa manusia ke dalam hati dan pikiran kami. Mari Tuhan berkati pemberitaan firman-Mu, berkati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua dipelihara oleh kemurahan anugerah Tuhan. Kita masih boleh beribadah pagi hari ini. Kita akan mempelajari kitab Mika sesuai dengan yang dipilihkan oleh gereja dengan tema Dia Mendukungku. Mari kita membaca beberapa ayat dari kitab Mika, kitab Nabi Mika, di belakang kitab Yunus. Saya akan bacakan kitab Nabi Mika pasal pertama, ayat yang pertama terlebih dahulu. Mika pasal yang pertama, ayat yang pertama. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moresyet, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Lalu kita membaca Mika pasal 3, ayat yang ke-8. Pasal 3 ayat yang ke-8. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Kita lanjutkan dengan Mika pasal 5, ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lalu kita baca kitab Nabi Mika pasal terakhir, ayat yang terakhir. Pasal 7, ayat yang ke-20. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Terakhir kita baca dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita
orang-orang yang dikasihi Tuhan yang mendapat kesempatan untuk membaca merenungkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati kita dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Teman sekalian, kita bersyukur setiap tahun kalau kita ingat akhir Oktober, kita selalu memperingati Hari Reformasi. Kita bersyukur 500 tahun yang lalu ada satu gerakan reformasi yang berhasil merumuskan kembali ajaran-ajaran penting di dalam Alkitab. Salah satunya adalah rumusan 5 sola. Dan 5 sola itu diawali sola scriptura sebagai basic, sebagai dasar untuk kita memahami sola-sola yang berikutnya. Sola scriptura itu pada intinya adalah bahwa seluruh kitab suci ini diilhamkan oleh Allah. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi satu kesatuan kitab suci yang diilhamkan oleh Allah dan yang diwariskan sampai pada hari ini. Di dalam Perjanjian Lama ada hal-hal kebenaran-kebenaran yang disiratkan, kemudian di dalam Perjanjian Baru diungkapkan atau digenapi. Nubuat-nubuat Perjanjian Lama itu banyak sekali, khusus yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Itu ada kira-kira 300 nubuat yang berbicara tentang kelahiran, tentang kehidupan, tentang pelayanan, tentang penderitaan, tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Sang Mesias. Itu adalah nubuat-nubuat di dalam Perjanjian Lama, dan semuanya digenapi secara tidak masuk akal, secara luar biasa ajaibnya di dalam Perjanjian Baru, digenapi di dalam satu tokoh, yaitu Tuhan Yesus. Nah, saudara, di sekian banyak nubuat Perjanjian Lama tentang kelahiran Tuhan, salah satunya adalah apa yang dicatat di dalam kitab Nabi Mika. Nah, saya mau mengajak kita memahami kitab Nabi Mika yang barangkali selama ini kita kurang perhatikan. Kitab Nabi Mika itu diawali dengan tulisan data. Tadi saya sudah bacakan, firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Moresyet pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Saudara-saudara, kalau kita membaca catatan dari Perjanjian Lama tentang nabi-nabi, kita akan menemukan data-data yang menarik. Misalnya mulai dari Nabi Elia. Nabi Elia itu dicatat dengan istilah Elia orang Tisbe. Elia orang Tisbe. Kalau tidak dicatat nama asalnya, kemudian Alkitab mencatat namanya dengan begitu saja, sederhana. Yang jelas ada silsilah yang jelas, pasti orang-orang Yahudi. Yesaya itu hanya disebut Yesaya bin Amos. Yeremia disebut Yeremia bin Hilkia dari Anatot. Yehezkiel anak Busi. Hosea bin Beeri. Yoel bin Petuel. Amos peternak dari Tekoa. Obadja disebut begitu saja namanya. Yunus bin Amitai. Mika orang Moresyet. Nahum orang Elkos. Lalu Habakuk, Sefania, dan seterusnya. Saudara, kalau kita baca data itu, kita cari di mana itu Tisbe, di mana itu Anatot, di mana itu Tekoa, di mana itu Moresyet, di mana itu Elkos. Saudara cari di peta Israel di bagian belakang, saudara tidak akan menemukan nama-nama itu. Alkitab secara khusus mencatat data yang jelas seperti itu.
Elia orang Tisbe. Di mana Tisbe? Kita cari di belakang di atlas Alkitab, nggak ada. Di peta bumi Israel tidak ada tercantum Tisbe. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya Tisbe itu satu desa yang kecil, desa yang remeh, sampai-sampai namanya tidak dicatat di dalam peta bumi Israel. Kota-kota di mana nabi-nabi itu dipanggil Allah, itu adalah kota-kota yang kecil. Nabi-nabi perjanjian lama adalah orang-orang kecil, orang-orang biasa. Mereka bukan siapa-siapa, mereka bukan orang hebat, mereka tidak berasal dari kota-kota besar. Tidak, ini adalah orang-orang remeh dari kota-kota kecil, desa-desa yang remeh. Salah satunya adalah Mika. Dia hidup di Moreset, satu desa kecil yang remeh. Tetapi kemudian di ayat yang pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 tadi kita membaca, dia datang berbicara dengan otoritas ilahi. Dia bilang, aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan. Dia datang dengan kuasa ilahi, otoritas ilahi. Dia datang untuk menyampaikan berita kepada Israel dan kepada Yehuda. Apa isi beritanya? Isi beritanya pertama adalah bahwa kerajaan utara Israel akan dihancurkan oleh Asyur. Kerajaan Israel di bagian utara akan dihancurkan oleh Asyur. Yang kedua adalah bahwa kerajaan selatan Yehuda akan mengalami kehancuran lebih parah lagi, lebih besar lagi daripada yang dialami oleh kerajaan utara. Yehuda akan dihabisi oleh Babel. Babel akan menyerang dengan kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkan Yehuda. Apa alasannya hal itu terjadi? Alasannya adalah karena mereka memberontak sejak zaman masa akhir kerajaan Salomo. Kita membaca di akhir hidupnya, hati Salomo terpaut dengan sekian banyak perempuan-perempuan asing, baik yang dia kawini menjadi istri ataupun dia ambil menjadi gundik. Perempuan-perempuan ini mencondongkan hati Salomo untuk menyembah dewa-dewa, menyembah berhala. Sejak Salomo, keturunannya, semua raja-rajanya hampir gak ada yang beres. Kerajaan utara lebih parah. Kerajaan Yehuda masih ada lumayan yang baik, itu pun karena kemurahan Tuhan. Mereka memberontak. Mereka hidup mengumbar nafsu, mengejar nafsu, mengejar kekayaan. Pemimpin menyalahgunakan perannya untuk menindas rakyat kecil, memperkaya diri mereka sendiri. Mereka hidup seperti itu. Di dalam kitab ini juga ada disinggung tentang nama Ahab. Ahab yang melihat ada orang yang punya kebun anggur di sebelah istananya, lalu iri hatinya. Dia ingin mendapatkan kebun itu akhirnya dengan cara yang licik, cara yang jahat. Kebun itu dirampas dan pemiliknya dibunuh. Itu adalah spiritnya hidup orang-orang Israel, orang-orang Yehuda setelah Salomo gagal menjadi raja yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Maka Mika datang kepada umat menyampaikan bahwa penghakiman dan hukuman ilahi pasti dijatuhkan atas mereka. Tidak bisa ditawar lagi, tidak bisa ditunda lagi. Pasti mereka akan dihukum. Pasti mereka akan dibinasakan, dihancurkan. Tetapi di balik tuduhan-tuduhan dan peringatan-peringatan yang disampaikan, Mika juga menyelipkan beberapa berita tentang pengharapan, tentang pertolongan, tentang pemulihan dari Tuhan. Di pasal yang kedua, di pasal yang keempat, tersisip
janji pemulihan, janji pertolongan Tuhan kepada umatnya. Bahwa dia tidak akan selamanya menghukum umatnya. Dia akan memberkati mereka kembali. Dia akan terus memimpin mereka. Dia akan terus mendukung mereka. Kenapa? Karena mereka layak? Bukan. Bukan karena mereka layak, tetapi karena Dia adalah Allah yang setia. Di akhir kitabnya ini, Mika menulis nubuat penghukuman, penghakiman atas Yehuda, atas Israel itu dengan kalimat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Bukan karena kelayakan daripada umatnya Israel, Yehuda, tetapi karena Tuhan setia kepada janjinya. Di situ saudara-saudara, kesetiaan Allah itu dikaitkan dengan nama Yakub, dengan nama Abraham. Kita membaca di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-12, di situ muncul kalimat Tuhan berkata kepada Abraham, mengatakan, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah saudara, kalimat yang senada itu, seperti itu, di dalam kitab Kejadian itu diulang 5 kali. 5 kali muncul kalimat yang seperti itu. Kamu akan menjadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi. Segala bangsa di muka bumi ini akan diberkati melalui keturunanmu. Ini bicara tentang satu janji besar. Sebetulnya ini bicara tentang misi utama Allah sepanjang sejarah. Bahwa Allah akan memberkati semua suku bangsa, semua kaum di muka bumi. Lewat keturunan Abraham. Dan Paulus, saudara-saudara, dengan tegas, dengan berani sekali, dia berkata di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, di situ saudara Paulus bilang bahwa Allah pertama kali menyampaikan berita Injil itu kepada Abraham. Injil itu pertama kali diberitakan kepada manusia. Manusia yang pertama kali mendengar Injil itu adalah Abraham. Berkaitan dengan janji Tuhan itu. Allah setia kepada janjinya itu. Itu sebabnya di tengah-tengah kegagalan umatnya, hidup setia kepada Dia. Di tengah-tengah penghukuman, penghakiman dia tetap pegang janji setianya. Bahwa Dia akan melanjutkan rencana kekalnya itu. Dia Allah yang setia kepada janjinya. Yang telah disampaikan kepada nenek moyang umat manusia, yaitu Abraham. Maka pada hari itu, saudara-saudara, lewat nabinya Mika, disampaikan satu nubuat yang sifatnya ini bukan hanya future yang belum terjadi, tetapi betul-betul yang dijanjikan oleh Tuhan ini adalah satu janji yang bersifat supranatural. Karena dikatakan bahwa dari engkau yang terkecil akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Dari tempat yang remeh, dari Bethlehem yang dikatakan kota yang paling kecil, tempat yang remeh itu, Allah membangkitkan seorang pemimpin besar. Ini adalah pemimpin yang bersifat ilahi, karena keberadaannya sudah ada sejak zaman purbakala. Yes, Mika itu menubuatkan satu kejadian 700 tahun yang akan datang pada waktu dia hidup. Dia menubuatkan seorang raja yang permulaannya sejak purbakala. Ini adalah satu nubuatan janji kedatangan Mesias. Dan itulah yang dikutip oleh Matius di dalam Injilnya. Bahwa kedatangan kelahiran Tuhan Yesus itu bukan lagi kejadian tanpa rencana. Apalagi itu kecelakaan. Orang yang bertunangan belum dinikahi, lalu calon mempelai perempuannya sudah hamil. Ini bukan kejadian
tanpa rencana. Ini adalah satu karya besar Allah. Matius menyatakan bahwa itu adalah penggenapan nubuat Mika 700 tahun sebelumnya. Allah berjanji mendukung umatnya di masa lalu. Allah berjanji dia akan terus memimpin kehidupannya umatnya di masa lalu. Lalu 700 tahun kemudian janji itu digenapi. Allah membangkitkan seorang pemimpin ilahi untuk mendukung umat pilihannya lewat kelahiran Sang Juru Selamat Mesias, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu kita peringati setiap akhir tahun pada hari raya Natal. Saudara, manusia itu memang makhluk sosial. Makhluk sosial yang perlu dipimpin. Bukan cuma manusia makhluk sosial yang hidupnya liar, bebas semaunya. Nggak bisa begitu. Manusia juga butuh dipimpin. Sejarah menunjukkan kalau kebetulan satu zaman ada seorang pemimpin yang baik, maka zaman itu kerajaan rakyat hidup dengan baik. Tapi kalau pemimpinnya jelek, maka kehidupan jemaat, kehidupan rakyat, kehidupan negara itu pun hancur, porak-poranda. Kita sendiri sudah tahu itu, kita mengalami sendiri hal itu. Tuhan Yesus adalah pemimpin yang sempurna, yang Tuhan janjikan kepada umatnya lewat Mika pada zaman itu. Saudara, dari pemaparan ini saya ingin mengajak kita untuk memahami dua hal. Yang pertama, Allah memakai orang-orang kecil dari tempat-tempat yang remeh untuk menjadi nabi, untuk menyampaikan berita-berita, atau untuk melakukan hal-hal perkara-perkara yang besar bagi kehidupan umatnya dari zaman ke zaman. Allah memakai orang-orang yang remeh, yang tidak dikenal, dari tempat yang terpencil, yang tidak diketahui, untuk mengerjakan rencana besarnya. Kalau Allah dulu bekerja seperti itu, saudara-saudara, hari ini Allah kita yang sama juga bisa mengerjakan hal yang sama. Amin. Kalau dulu Allah bisa memakai orang-orang yang kecil mengerjakan perkara-perkara yang besar, hari ini tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mengatakan, saya minder, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa. Memang kita tidak punya apa-apa, memang kita tidak bisa apa-apa. Tidak ada masalah bagi Tuhan. Dia bisa pakai siapa saja, orang-orang kecil, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar. Bahkan sebetulnya kalau kita perhatikan, apa yang Tuhan tugaskan untuk nabi-nabi lakukan, itu seringkali adalah hal-hal yang dia sendiri memang tidak sanggup kerjakan. Dia tidak sanggup kerjakan. Yang paling ekstrim, saudara, yang saya baca itu adalah seorang nabi yang namanya Yeskiel. Satu hari katanya Tuhan bawa dia itu, kasih dia penglihatan, bawa dia pergi ke satu lembah. Di lembah itu penuh dengan tulang-tulang belulang. Ini bukan mayat, ini sudah jadi tulang. Untuk mempertegas kondisi ketidakmungkinan, dicatat secara khusus tulang-tulang itu sudah kering. Lalu Tuhan tanya kepada Yeskiel, menurut kamu bisa nggak ini tulang-tulang ini hidup kembali? Yeskiel jawab, ya tergantungmu lah Tuhan. Kalau menurut aku, kalau tanya aku, ya aku pasti jawab, nggak mungkin lah, nggak bisa lah. Tapi kan engkau kan Tuhan, ya tergantung Tuhan lah. Terus Tuhan bilang kepada dia, coba kamu sekarang bernubuat. Kamu bernubuat, Tuhan nggak bilang, coba kamu lihat ya, kamu singkir, berdiri di pinggir, lihat. Bagaimana aku menghidupkan kembali tulang-tulang ini. Tidak. Tuhan bilang kepada dia, kamu yang bernubuat. Bernubuat supaya nafas hidup balik, supaya daging-daging itu kembali ke tulang-tulang itu.
Yehezkiel sudah tahu dia tidak mungkin bisa kerjakan itu. Tetapi Tuhan bilang kamu bernubuat. Dia lakukan, dia bernubuat. Sungguhan terjadi. Tulang-tulang itu terbentuk kembali dengan daging. Dan nafas hidup kembali ke dalam tulang-tulang itu dan mereka hidup kembali. Ini contoh paling ekstrim bagaimana Allah memakai orang yang nggak mungkin, nggak punya apa-apa untuk bekerja, mengerjakan itu semua. Dan dia yang mengerjakannya. Tidak ada seorang pun yang terlalu kecil untuk mengatakan, Tuhan engkau tidak bisa pakai saya. Yang Tuhan tidak bisa pakai adalah kalau kita mengatakan, aku bisa segalanya. Nabi-nabi adalah orang-orang kecil yang dipakai oleh Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kalau Tuhan dulu memimpin hidup umatnya, menolong mereka, mendukung mereka, meskipun kehidupan mereka itu sudah porak-poranda, meskipun mereka sudah jalan, tetapi Tuhan salah jalan, tetapi Tuhan tidak buang, Tuhan memberikan kepada mereka janji-janji yang besar. Maka hari ini saudara dan saya, kita juga percaya kepada Tuhan yang sama. Dulu dia janjikan kepada umatnya bahwa seorang pemimpin besar akan muncul untuk memimpin Israel. Saudara, yang dimaksud Israel sudah pasti bukan Israel secara kebangsaan, tetapi ini bicara Israel rohani, ini bicara gereja. Sebagaimana Tuhan dulu mendukung, memimpin kehidupan umatnya. Hari ini juga Tuhan masih terus mendukung, memimpin gerejanya. Tuhan juga masih terus mendukung, menolong, memimpin kehidupan saudara dan saya secara individu sebagai bagian dari gereja Tuhan. Amin. Apa yang saudara sedang alami hari ini? Kesulitan apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Beban berat apa yang saudara sedang tanggung hari ini? Jangan takut. Tuhan bilang, aku adalah Tuhan yang sama. Yang dulu membimbing umatku. Sekarang aku juga Tuhan yang Immanuel. Tuhan yang menyertai kalian di dalam pergumulan hidup. Kalau Tuhan tidak angkat beban kehidupan kita, maka Dia akan memberi kita kekuatan untuk menanggungnya. Kalau Tuhan tidak sembuhkan penyakit kita, maka pintu surga akan dibukakan untuk menyambut kita cepat pulang dari penderitaan di dunia ini. Dia tetap Tuhan yang sama. Tuhan yang sejak dulu setia kepada janji kekalnya. Kalau bukan karena janji kekal Allah kepada Abraham, hari ini saudara dan saya tidak ada di tempat ini. Tapi karena janji Tuhan itu, karena rencana besarnya itu, maka hari ini saudara dan saya menjadi orang yang beruntung. Kita sekarang terhisap di dalam gerejanya. Gereja yang akan terus dipimpin, didukung oleh Tuhan sampai Dia datang kembali. Yang Tuhan tuntut dari kita